Kalau dengar kata sejarah Rasulullah, apa yang pertama kali muncul di kepalamu? Perang Badar, pasukan berkuda, atau tebasan pedang? Nggak salah sih, karena beliau memang panglima perang terhebat. Tapi di balik baju zirah itu, ada satu sisi dari beliau yang jarang dibahas. Padahal sisi ini adalah sisi yang paling bisa bikin hati siapapun meleleh. Sisi di mana beliau bertindak sebagai seorang suami. Halo, saya Maulana. Selamat datang di Jejak Cahaya. Hari ini, kita tinggalkan sejenak urusan politik dan pedang. Hari ini kita bedah sejarah kenapa Rasulullah adalah pria paling romantis. Sosok green flag di bumi. Di zaman jahiliyah, perempuan itu dianggap nggak berharga. Cuma sekadar properti. Tapi datanglah Nabi dengan kalimat puitis. Saat seorang sahabat bawa unta, terlalu kencang bawa perempuan. Beliau menegur, Rifqan bil qawarir. Berlemah lembutlah kalian kepada gelas-gelas kaca. Ya, beliau mengibaratkan perempuan seperti gelas kristal yang indah namun rapuh. Laki-laki yang biasa pegang pedang memimpin pasukan. Fanga punya diksi selembut itu buat menggambarkan perempuan. Keromantisan ini nggak cuma berhenti di kata-kata. Suatu malam, dalam perjalanan militer yang melelahkan, Rasulullah tiba-tiba ngasih perintah mengejutkan ke pasukannya. Berjalanlah kalian lebih dulu. Beliau menghentikan tentaranya. Tahu buat apa? Cuma buat ngajak istrinya. Ibunda Aisyah, balapan lari di tengah gurun berduaan. Waktu itu, Aisyah masih muda dan lincah. Jadi Aisyah yang menang. Rasulullah tertawa lepas. Nggak gengsi kalah sama istri. Beberapa tahun berlalu, momen itu keulang. Kali ini, Rasulullah yang menang. Tahu apa yang beliau ucapin? Hadihi bitilka. Ini balasan untuk kekalahanku yang dulu. Sweet banget kan? Buat kamu yang love language-nya physical touch. Ini romantis level tinggi yang bikin speechless. Di rumah, Ibunda Aisyah sedang minum dari gelas. Rasulullah datang. Beliau nggak ngambil gelas lain. Beliau meminta gelas Aisyah, lalu memutar gelas itu pelan-pelan. Mencari di mana posisi bibir istrinya menyentuh gelas. Lalu beliau minum, tepat di titik yang sama. Bahkan saat makan daging bertulang pun, beliau melakukan hal yang sama. Menempelkan bibirnya tepat di bekas gigitan istrinya. Detail kecil yang luar biasa intim dan tulus.
Romantisme asli, bukan rekayasa buat story Instagram. Lanjut kisah ketiga. Bahasanya, act of service. Saat pulang perang, Safiyah kesulitan memanjat unta yang tinggi. Pemimpin tertinggi ini mendekat dan menadahkan satu lututnya ke tanah. Beliau jadikan pahanya pijakan supaya istrinya bisa naik dengan nyaman. Kepala negara di depan tentaranya jadi pijakan kaki istri? Nggak ada gengsinya sama sekali. Tapi ada satu kisah, bukti puncak kesetiaan. Cinta yang gak pernah mati, meski dihalangi kematian. Bertahun-tahun setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah nggak pernah sekalipun melupakan namanya. Setiap menyembelih kambing, beliau kirimkan daging. Banggan khusus untuk teman-teman lama Khadijah. Demi Allah, dia nggak pernah menggantinya dengan yang lebih baik. Dia beriman padaku saat semua orang ingkar. Dia percaya padaku saat semua mendustakan. Kesetiaan sampai menembus batas kematian. Kita sering diajarin, laki-laki kuat itu yang gampang ganti pasangan. Padahal, pria paling kuat adalah yang paling setia dan melayani. Jadi teman-teman, romantis dalam Islam. Oh, bukan sekadar ngasih kado pas anniversary. Romantis itu soal kesetiaan dan adab sehari-hari. Berani menghilangkan ego demi orang yang disayang. Dari semua kisah tadi, mana yang paling bikin melting? Tulis di kolom komentar, ya. Mau tahu jejak sejarah Islam lainnya? Pastikan subscribe dan nyalain loncengnya sekarang. Saya Maulana. Mari terus melacak jejak cahaya. Dininani untuk pencerahan masa kini. Wassalamualaikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أريني رسولك في المنام. اللهم أريني رسولك في المنام. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku Rasulmu di dalam mimpi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أريني رسولك في المنام. اللهم أريني رسولك في المنام. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku Rasulmu di dalam mimpi.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أرني رسولك في المنام. اللهم أرني رسولك في المنام. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku Rasulmu di dalam mimpi.